Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada sukacita. Saya mau kita bangkit berdiri. Kita bersyukur bahwa di dalam satu minggu ini Tuhan selalu menyertai kita. Namun sebelumnya kita katakan, GKS glory to glories. Berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Semuanya kita kerjakan buat Tuhan. Kita mau melangkah bersama Tuhan saat ini. Kita tahu karena Tuhan yang selalu memegang kita. Amin. Mari kita sama-sama katakan, saat ku melangkah bersama. Katakan, ku tahu. Di jalanku, katakan, ku tahu kau akan aku berjalan di dalam lembah yang gelap, Tuhan selalu memberkati. Meskipun ku penuh ragu dan gelap jalan-jalanku, Tuhan tetap katakan memilihmu, Yesusku, Yesusku, rayaku, cahaya terangi setiap jalan hidupku, Yesusku, cahaya terangi setiap jalan hidupku. Mari lebih lagi kita katakan, saat ku melangkah bersamamu, ku tahu kau pegangku saat ku terjatuh di jalanku, ku tahu kau angkatku walau aku berjalan di dalam lembah yang gelap, Tuhan selalu memegangku, ku penuh ragu dan gelap jalan-jalanku, Tuhan tetap katakan memilihmu, Yesusku, Yesusku, katakan cahayaku yang selalu menerangi setiap hidup kita, setiap jalan hidupku, Yesusku, cahayaku terangi setiap jalan hidupku, Yesusku, cahayaku terangi setiap jalan hidupku, Yesusku, cahayaku terangi setiap jalan hidupku. Haleluya, Yesus adalah cahaya kita. Amin. Katakan kanan kirimu, Yesus adalah cahayaku. Luar biasa. Berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita saat ini
mau lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus menyembah dan memuliakan Tuhan. Kita mau katakan, Roh Kudus Kau lagi. Roh Kudus Engkau mengasihi Tuhan. Kau lembut dan manis, Kau selalu menghibur dan menolong. Roh Kudus, Kau lembut lebih lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapa-Ku. Buka diri untuk Kamu Tuhan. Buka diri menjagamu Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari katakan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapa-Ku. Mari kita buka hati kita. Buka hati untuk Kamu Tuhan. Buka hati menjagamu Yesus. Jagalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Kamu Tuhan. Buka hati menjagamu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Kamu Tuhan. Buka hati menjagamu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita dari awal lagi katakan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau yang lembut dan manis Tuhan. Kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati untuk
Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu Yesus Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ucapkan sesuatu di hadapan ucapkan syukur di hadapan berikan samudera bagi Tuhan saat ini. Pribadi kerinduan kepada Tuhan.
Mari kita menyembah Tuhan lebih lanjut. Katakan saat menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat memujimu, Kau berkata di atas pujianku akan hatiku. Mari pandang ketudusan Tuhan. Ku pandang ketudusanmu, sembah satu sembah. Ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang ketudusanmu, satu sembah. Ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang ketudusanmu, satu sembah. Ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, saat kami memuji Engkau Tuhan, Engkau berada di atas tata pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan kepada kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang lembut dan manis Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami lebih siap lagi untuk memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Kita saatnya kamu memuji Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan? Ya. Saya mau kita duduk lebih dekat, jangan terlalu jauh, karena kita saat memuji Tuhan ini ada lagunya bergandengan tangan. Jadi kita, saudara seiman, harus bergandengan tangan. Amin. Mari kita katakan, satukanlah roh kami. Roh kami ya Tuhan. Mari bergandengan tangan. Bergandengan tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Angkatlah roh-Mu atas kami. Semua dikatakan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandengan tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Sama-sama curahkan, berkat-curah. Curah dari surga, murni bersuka-cita,
terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di mana? Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Katakan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kita boleh memuji Dia. Amin. Haleluya. Saya persilakan kita untuk duduk kembali. Namun saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Kita mau bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita katakan di hadapan Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Bahwa Engkau sudah menerima kami. Dengan darah-Mu Engkau menyelamatkan aku, Tuhan. Saat ini aku mau telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita bagikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Diriku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan.
Hari ini kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hari ini kami percaya Tuhan, segala dosa pelanggaran kami, Tuhan hari ini kami datang di hadapan. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya tubuh dan darah-Mu dipecahkan dan tercurah untuk kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Bagi kami yang mengalami masalah dan persoalan, kelemahan tubuh, sakit, penyakit sekalipun, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hari ini darah Yesus membasuh kami. Tubuh-Mu Tuhan dipecahkan agar kami disatukan, dipulihkan, dibebaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita arahkan tangan kita. Roti dan anggur ini Bapa kami berdoa dalam nama-Mu. Kau menjamah, Kau mengambil alur roti dan anggur. Sebentar ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu, kami percaya terobosan dan mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Karakter kami, pikiran kami, perasaan kami diubahkan. Semakin serupa dengan Kau, Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati roti dan anggur. Berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap dalam posisi dalam hadirat Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian dari awal. Kita mengangkat pujian dari awal. Telah kulihat aplikasi. Haleluya. Telah kulihat kasih-Mu yang menderita dengan darah-Mu yang selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu ya Tuhan, berbanyak yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, dan tidak untuk menebus hidupku. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat roti di hadapan Tuhan. Hari ini percaya tubuh Tuhan Yesus Kristus terpecah, bilurnya membebaskan Tuhan. Apapun masalahmu, dosa, pelanggaran, pergumulan, hari ini kau merasa perasaan, pikiranmu hancur karena masa lalu. Hari ini ada tubuh
Yesus menyatukannya kembali. Makanlah, terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur kita di hadapan Tuhan. Demikian dia juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. 1 Korintus 11 ayat 25. Saudara yang kekasih, hari ini darah Yesus membebaskan. Darah Yesus memberi kau kemenangan. Darah Yesus menyucikan kau. Hari ini terima dengan iman, mukjizat, terobosan, pemulihan terjadi dalam kehidupanmu sebab darah Yesus membebaskan. Minumlah, terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat pujian ini dari awal sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Telah kulihat kasih-Mu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. menderita, Angkat pujian ini sebagai ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. dengan darah-Mu Tuhan Yesus Kristus sudah disatukan. selamatkanku. Darahnya sudah membebaskan kau. Ayo angkat suaramu sebagai ucapan syukur di hadapan Tuhan. Mari bersama kita katakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, perbuatannya berkaitan, Banyak mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. terlalu mahal darah-Mu Yesus, bercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, perbuatannya bebaskan lagi. Oh haleluya. Hari ini coba terima kebebasan Tuhan. Terima kesembuhan, Yesus, bercurah untuk menebus hidup, bercurah untuk menebus hidupku. haleluya. Dengan suara-suara Tuhan. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih boleh diberi kesempatan untuk menikmati dan mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan di kayu salib bagi setiap kita, sehingga tubuh dan darahnya tercurah, diremukkan bagi setiap kita. Begitu baiknya pengorbanan Tuhan bagi setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman dan kebenarannya. Mari siapkan pendengaran kita, hati kita, buat pikiran kita fokus kepada firman ini. Kita akan katakan, aku berdoa. Berjalan dan berlangkah karena anugerah-Mu, segala kebaikan dalam hidupku. Karena cinta-Mu dan kasih-Mu tuntun hidupku, rencana-Mu selalu indah bagiku. Katakan, Tuhan ini hidupku,
inilah jiwaku, semuanya untukmu. Tuhan lihat hatiku, hanyalah untukmu, hanyalah untukmu. Walau hidupku tak berjalan sesuai rencanamu, rencanamu indah bagiku. Karena cintamu dan kasihmu tuntun hidupku, rencanamu selalu indah bagiku. Tuhan hidupku, inilah jiwaku, semuanya untukmu. Tuhan lihat hatiku, hanyalah untukmu, hanyalah untukmu. Mari kita katakan, aku berjalan, melangkah karena anugerah-Mu, segala kebaikan dalam hidupku. Karena cintamu dan kasihmu tuntun hidupku, rencanamu selalu indah bagiku. Tuhan hidupku, inilah jiwaku, semuanya untukmu. Tuhan lihat hatiku, hanyalah untukmu, hanyalah untukmu Tuhan. Tuhan hidupku, inilah jiwaku, semuanya untukmu. Tuhan lihat hatiku, hanyalah untukmu, hanyalah untukmu. Sekali lagi katakan Tuhan. Tuhan hidupku, inilah jiwaku, semuanya untukmu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Tuhan lihat hatiku, hanyalah untukmu, hanyalah untukmu. Kau hadir di tengah-tengah kami. Amin. Kami percaya Tuhan. Hari ini firman-Mu menasihati kami. Amin. Firman-Mu menyatakan kebenaran. Engkau yang mengubah sikap setiap hati kami. Engkau yang menyembuhkan kami. Engkau yang menjawab setiap kerinduan. Mengurus, Roh mengambil alih setiap detik ini. Firman-Mu ditaburkan. Kami mendengar nasihat Tuhan bagi kami hari ini. Engkau yang memenuhi hamba-Mu ketika hamba-Mu berbicara. Mulut bibir hamba-Mu dipenuhi oleh kuasa. Biar setiap kami Tuhan boleh menimak setiap menit, setiap detik, setiap firman Engkau nyatakan bagi setiap kami. Engkau mengubah pola pikir setiap kami. Engkau mengubah sikap kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami rindu setiap kami di Jawa saat ini. Jika kami pulang ke rumah, kami tidak sama lagi. Tapi kami sudah diubah oleh firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan. Amin. Shalom. Ya, silakan duduk. Sahabat yang terkasih, saudara, ibu, hari ini kita mau belajar satu firman Tuhan. Saudara, ketika kita biasa tiap orang yang keluar dari kampung atau dia pergi merantau, selalu orang-orang tua kita memberi nasihat, wejangan, atau suatu perkataan yang baik supaya kita di jalan, di tempat perantauan itu mengingat apa yang dikatakan wejangan atau nasihat daripada orang tua kita. Waktu dulu saya pergi perantau, keluar dari daerah saya, dikasih nasihat. Mungkin anak-anak yang sekolah juga dikasih nasihat oleh gurunya. Nah, rajin-rajin belajar. Nanti berilmu, jangan sampai malas untuk sekolah. Dan kita juga teman-teman yang bekerja, mungkin ada titip pesan dari orang tuanya. Ada bekerja dengan baik di tempat orang, berlaku dengan baik. Nah, ini hari ini kita mau belajar pesan Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita membuka dari satu firman Tuhan, Matius 3. Ya, Matius 3 ayat 15. Matius 3 ayat 15. Di sini agak berantakan. Mungkin masih bisa dilihat ya. Matius 3 ayat 15. Mungkin kita akan baca sama-sama. 3, 2, 1. Lalu Yesus menjawab, biarlah hal itu terjadi karena demikian kita mengenangkan kebenaran dan amin. Amin. Tema kita nasihat Yesus mendidikmu. Firman Tuhan itu mendidik kita, itu mengajar. Amin. Kalau kita ditegur oleh firman Tuhan, kita harus mengamininya. Ya, mungkin ada kesalahan yang mungkin kita lupa ya, atau kita pura-pura tidak tahu dengan kesalahan kita. Tapi yang ingin saya katakan kepada kita, bahwa nasihat Yesus itu mendidik. Nah, firman Tuhan adalah firman yang mendidik kita, mengajar kita. Mungkin kita dulu tidak tahu dosa. Kita perbuat dosa. Ya, karena kita tidak tahu. Karena kita belum ada di dalam Yesus dan kita tidak mengenal nasihatnya firman Tuhan. Maka kita melakukannya dengan kehendak dan pikiran kita. Kita membabi buta melakukan kejahatan. Karena kita tidak tahu firman Tuhan. Tapi hari ini, saudara-saudara, nasihat Tuhan Yesus akan mengajar, mendidik kita, mengerti apa yang harus kita lakukan. Yang pertama saya ingin katakan kepada saudara,
nasihat Yesus. Apa itu nasihat Tuhan Yesus kepada Yohanes? Mari kita melihat dalam Matius 3, 16, 17, katakan, kita bacakan untuk Bapak Saudara. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara, ketika engkau mendengar nasihat Tuhan Yesus, ketika engkau mau memberi dirimu dibaptis, menerima Tuhan, sebagai Rajamu, sebagai Allahmu, maka engkau akan menerima apa dikatakan, engkau akan menerima Roh Allah. Amin. Amin. Engkau akan menerima Roh Allah. Dan dikatakan dalam ayat 15 tadi, sebenarnya Yohanes tahu bahwa tidak layak ya untuk membaptis Tuhan Yesus. Kenapa? Dia tahu itu adalah Tuhan. Seharusnya dia yang dibaptis oleh Yesus. Tetapi dikatakan di dalam ayat 15, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Ini adalah perintah yang harus dilakukan. Ketika firman Tuhan ini, nasihat ini disampaikan, kita harus lakukan. Amin. Harus lakukan. Tapi Bapak Pendeta, saya belum bisa melakukannya. Tapi Bapak Pendeta, saya ragu-ragu melakukan. Tapi firman Tuhan katakan bahwa engkau harus melakukan firman dengan segenap hati. Dan engkau harus berdoa. Roh Kudus yang menuntut engkau untuk lepas dari kendali kuasa-kuasa kejahatan. Sehingga Roh Kudus yang di atas, Roh Kudus ada di dalam hati, sehingga engkau bisa lepas dan engkau mengenal kehendak dan rencana Tuhan. Apa yang dinasihati, apa yang dikatakan Yesus di dalam firman-Nya, di dalam ayat 17 dikatakan bahwa lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, bagaimana kita boleh mendengar suara dari surga kalau hidup kita masih seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. Ya. Jangan. Saudara sudah dimenangkan, saudara sudah bebas, tidak terbelenggu lagi. Kita tidak mau hidup seperti yang dulu-dulu lagi. Mari kita berlari, kita kejar kebenaran. Kita ini sudah dibenarkan, sudah dibebaskan. Jika engkau dibaptis, jika engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru engkau sudah bebas, engkau sudah menang. Tetapi kenapa saya masih begitu saja, Bapak Pendeta? Apa saya masih begini saja? Karena engkau tidak mau menerima nasihat Tuhan Yesus. Itu saja. Kalau engkau mau menerima nasihat Tuhan Yesus, engkau pasti akan seperti firman Tuhan katakan. Engkau akan berbuah. Engkau akan beda.
dulu engkau sukanya di tempat yang dugem misalnya, atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ketika engkau menerima Tuhan Yesus, nasihat firman Tuhan, engkau pasti akan berubah. Roh Kudus, dia menuntun engkau. Inilah yang dikatakan dalam ayat 17. Engkau mendengar suara dari surga. Engkau tidak mendengar suara tetanggamu. Engkau tidak mendengar suara temanmu. Apalagi engkau mendengar berita-berita yang membuat engkau kecewa, membuat engkau sakit hati, membuat engkau terluka. Mari kita mendengar firman Tuhan, nasihat Tuhan Yesus untuk kita, sehingga ya mengajar kita, mendidik kita. Nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan akan mendidik dan mengajar kita. Nanti selanjutnya kita akan lihat di slide selanjutnya. Di sini saya mau mengajak kita apa yang dikatakan nasihat Yohanes. Kita lihat dari Matius 1. Matius 1 ayat 2. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Inilah nasihat Yohanes Pembaptis kepada orang-orang pada waktu itu, orang Israel pada waktu itu, orang Yahudi pada waktu itu. Bertobatlah, bertobatlah. Itulah nasihat. Apa yang nasihat selanjutnya dikatakan? Ayat 11 dikatakan, Matius 3 ayat 11, aku membaptis engkau, kamu dengan air, sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku, yang lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan Yohanes menasihatkan kita bahwa ada tanda pertobatan, yaitu baptisan. Ketika engkau dibaptis, engkau bertanda bertobat. Kalau sudah bertobat, terus kita melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang sama, itu bukan hanya namanya bertobat, itu sudah kualat. Kenapa kita masih terus melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nasihat Tuhan, tidak sesuai dengan firman-Nya? Karena masih terikat oleh belenggu-belenggu yang membuat kita terkerengking, terpenjara, jiwa kita terpenjara, hati kita terpenjara. Maka Tuhan katakan bahwa kita harus dibaptis dengan kuasa Roh Kudus dan api Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus akan membuat ledakan yang luar biasa. Maka setiap orang percaya Yesus harus dibaptis, harus terima baptisan. Itu tanda kita
Saudara, nasihat apa yang harus kita dengar selanjutnya? Ada firman Tuhan yang memberi nasihat kepada kita, yang mengatakan bahwa kita harus melakukan segala perintahnya, harus mengajar, kita harus menyatakan, kita harus perbaiki kelakuan. Itulah gunanya nasihat yang Tuhan Yesus berikan bagi kita, untuk diri kita dan mendidik kita. Mari kita melihat 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Dua Timotius 3 ayat 16 dan 17. Bisa kita bacakan bersama. 3, 2, 1. Amin. Jadi dikatakan nasihat itu bermanfaat untuk yang pertama, untuk mengajar. Untuk mengajar supaya kita mencapai tujuan hidup yang benar. Kalau kita tidak mendengar nasihat Tuhan, kita tidak mendengar firman-Nya, maka nasihat itu tidak bermanfaat untuk kita. Tidak mengajar kita, tidak mendidik kita. Sehingga kita tidak tahu tujuannya kemana. Melangkah kemana, tidak ada arah dan tidak ada tujuan ketika kita misalnya pergi ke suatu tempat, melewati jalan tol, jalan biasa itu ada rambu-rambu lalu lintasnya. Ketika kita tidak melihat atau kita tidak memperhatikan rambu-rambu lintas itu, maka kita akan melanggar. Maka kita harus belajar untuk sampai pada tujuan yang benar. Maka kalau tidak benar ya kita akan melanggar dan kita akan tertabrak sama kendaraan lain, atau mungkin kita akan ditilang sama Pak Polisi. Maka nasihat itu berperan untuk mengajar kita, mendidik kita. Firman Tuhan, mendidik, kita dididik, diajar. Maka kita dididik dan diajar oleh Allah itu sendiri melalui firman-Nya yang hidup, Yesus yang sudah hidup, firman-Nya yang menjadi manusia. Yang kedua, katakan untuk menyatakan kesalahan. Kadang kita tidak sadar kita melakukan kesalahan. Bahkan kita mengulang-ulangi kesalahan. Kesalahan yang sama kita perbuat. Karena kita tidak tahu dan kita dikerengkeng, pikiran kita di penjara. Kita tahu apa yang kita akan perbuat. Tetapi pesan nasihat kita untuk kita hari ini, firman Tuhan menyatakan kesalahan kita ditegur oleh firman Tuhan. Maka perlu saudara untuk datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, supaya kita ditegur kalau kita salah. Nanti kalau ditegur oleh Bapak Gembala jangan marah ya. Hari ini firman Tuhan itu untuk menasihati kita, untuk menegur kita. Karena dia menyatakan kesalahan kita. Jadi kalau ditegur oleh firman Tuhan hari ini, jangan marah. Karena bukan saya
menegur saudara, tapi firman Tuhanlah yang menyatakannya bagi kita semua. Amen. Untuk apa lagi selanjutnya dikatakan memperbaiki kelakuan. Kelakuannya kayak kucing garong. Ya, tidak. Karena tidak terkontrol. Sudah tidak terarah lagi. Kelakuan-kelakuan yang bobrok, yang buruk, itu harus ditegur, dinasihati oleh firman Tuhan. Melawan orang tua, melawan siapa lagi? Gembala. Tidak bisa dinasihati. Apalagi anak-anak zaman now ya. Aduh, begitu sulit karena perkembangan zaman ini begitu menguras pikiran mereka, begitu mengubah karakter yang mungkin di tahun-tahun saya, Pak Tony, ya, yang Pak ini yang lahir tahun 70-an itu, Pak Ibu Rosita, itu mainannya beda dengan anak-anak sekarang. Kami itu ya mainnya petak umpet, main tali-talian, lompat-lompat, renang di laut, di sungai, itu anak kami. Ya sekarang anak-anak ini udah beda, sudah menggunakan handphone, mereka suka mandiri sendiri, dan ketika ditegur pun udah cuek-cuek, pokoknya udah beda lah. Nah itulah bedanya kami ini generasi yang hebat sebenarnya di generasi kami. Bisa menikmati main sepeda, ya pokoknya generasi yang happy lah. Main bola, itulah generasi kami. Dengan menyatakan memperbaiki kelakuan kita, maka kita harus diarahkan dengan benar. Kita dikoreksi. Kehidupan orang percaya dalam sehari-hari. Ya, kalau kita salah, dikoreksi oleh firman Tuhan, dikoreksi, dinyatakan bahwa kau salah, jangan begini, perbaiki kelakuanmu. Itu gunanya, manfaatnya untuk dinasihati, jangan. Selanjutnya apa? Firman Tuhan mendidik orang dalam kebenaran, mengajarkan orang percaya hidup dalam kebenaran, mengajar, mendidik. Kenapa? Kita tidak benar hidupnya. Ya, saya katakan bahwa bukan kita, saya sendiri tidak benar. Dulu tidak benar, maka kita harus belajar itu benar. Dulu saya pun tidak benar. Saya orang berdosa. Kenapa? Saya tidak tahu firman Tuhan. Tidak ada nasihat firman Tuhan untuk saya. Maka saya hidupnya seperti binatang liar. Suka-suka saya. Jangan seperti itu. Kalau kita sudah mengenal firman-Nya, kita harus hidupnya terarah. Hidupnya dalam kebenaran. Jangan seperti budak liar. Ya, kalau sekarang istilahnya seperti kambing, ya. Datang sorodok, tak mau tahu, pokoknya di depan sorodok saja. Kita harus seperti domba. Amin. Harus seperti domba, turut sama gembala. Jangan kita seperti kambing. Hidup kita harus terarah, fokus kepada Tuhan, fokus kepada firman-Nya, dan kita dinasihati, terus dinasihati. Setiap khotbah hamba Tuhan itu mengingatkan kita
oh saya harusnya begini, oh saya salah. Mungkin hari ini ada firman Tuhan yang menegur saudara. Maka saudara harus diarahkan, diluruskan kembali. Jangan miring sana, miring sini, harus hidup lurus di hadapan Tuhan. Ayat 17 yang terakhir dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, kita adalah ciptaan Allah. Kita adalah orang-orang yang baik. Kita diperlengkapi dengan kebaikan. Semuanya. Pada intinya kita semua adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang mau mengasihi Tuhan, tapi dosa yang mengikat kita, yang membuat kita lari daripada rel yang ditentukan Tuhan. Saudara-saudara, jika malam ini saudara ditegur oleh firman Tuhan, saudara dinasihati oleh firman Tuhan, mari saudara bangkit berdiri. Saudara berdoa. Ketika firman ini menyentuh hatimu, ketika firman ini berbicara kepada engkau, saya tidak tahu nasihat apa yang hari ini Tuhan berikan kepada saudara. Tapi Tuhan, Roh Kudus tahu. Roh Kudus mau mengubah kita. Roh Kudus mau menjamah saudara. Saat ini saudara berdoa. Saudara berdoa. Terima kasih. Ini kita berdoa. Terima kasih. Saudara berdoa. Terima Terima kasih Tuhan. Engkau yang menyatakan kesalahan. Engkau yang menegur kami Tuhan. Engkau yang menasihatkan. Engkau mengajar, memperbaiki kesalahan kelakuan, menyatakan kesalahan, mendidik setiap kami. Kami rindu. Menyatakan hari ini bagi kami. Kami percaya. Kami rindu Engkau melawat setiap kami. Engkau melawat. Terima kasih. Bersyukur Tuhan. Aku mau bersyukur pada Engkau. Dan Engkau begitu baik. Engkau mengasihi setiap kami. Engkau mengasihi setiap kami. Firman-Mu yang ajaib, penuh kuasa, menolong setiap kami. Amin. Versi dalam mari kita akan Berjalan dan melangkah karena anugerah-Mu, segala menguatkan setiap hati kami. kebaikan Engkau yang menghibur kami dengan firman. Kami cita percaya dan kasih-Mu yang kasih melimpah tercurah bagi kami. berjaga selalu indah bagi Siapa-siapa kami. Tuhan hidupku, inilah jiwaku, semuanya Kau itu berdiri, kau melawat Tuhan di hati, hanyalah untukku, hanyalah untukku. Hidupku tak berjalan sesuai rencanaku, rencana-Mu indah bagiku.
cintamu, kasihmu, untuk hidup. Rencanamu selalu indah bagiku. Tuhan ini hidupku, inilah jiwaku, semuanya untukku. Tuhan lihat hatiku, hanyalah untukmu, hanyalah untukmu. Tuhan ini hidupku, inilah jiwaku, semuanya untukmu. Tuhan lihat hatiku, hanyalah untukmu, hanyalah untukmu. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman dan kebenaran-Mu. Kami percaya apapun yang sudah ditaburkan oleh Gembalamu melalui setiap perkataan-Mu, firman-Mu Tuhan, semuanya akan membuahkan hasil yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya persilakan kita untuk duduk kembali. Kita saatnya akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Tuhan. Baik, kami berdoa terus bagi Bapa di surga, terima kasih Bapak untuk hari ini kamu kami kembali berkumpul di mana untuk memuji nama-Mu dan juga memuji nama-Mu. Juga Bapak, kami ingin membalikan yang terbaik dari kami. Terima kasih Bapak dan kepalahan kami kembali Bapak. Segala persembahan kami dan berbuat kami. Terima kasih Bapak. Mari kita bersamakan. Haleluya. Amin. Kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Dari hari siang berkati malam aku diberkati. Berkat sepanjang hidupku jadi berkat. Dari hari siang berganti malam aku jadi berkat. Mari kita bangkit berdiri, katakan aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Dari hari siang berganti malam aku diberkati. Aku jadi berkat. Diberkat sepanjang hidupku jadi berkat. Dari hari yang berganti malam aku jadi berkat. Aku jadi berkat. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku jadi berkat. Aku jadi berkat. Kita berdoa, Bapa kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk nasihat-nasihat melalui firman-Mu. Kami sungguh menerimanya dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab firman-Mu pelita dalam kehidupan kami. Sebab firman-Mu Tuhan menolong dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu Tuhan keselamatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk firman. Terus Tuhan nasihati kami. Terus Tuhan karena Kau cinta kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami sudah memuji Kau Tuhan. Kami sudah meninggikan nama-Mu. Kami sudah menyembah Kau Tuhan. Bahkan kami sudah menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami mau berpisah Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara berkasih, katakan tanganmu di hadapan Tuhan. Terus bawa berkat firman Tuhan di kembali kehidupan nyata berseharian.
Praktekkan dan lakukan firman Tuhan dalam kehidupan. Terus mempunyai iman dan terus percaya. Apa yang sedang kau doakan dan ibadi, Tuhan akan berikan kepada kau. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati kau secara pribadi. Tuhan memberkati pekerjaan. Tuhan memberkati usahamu. Bahkan Tuhan memberkati kesehatan. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyertai kau dengan wajah dan kau kasihkan. Tuhan Yesus mengadakan wajahnya yang penuh kemuliaan itu dalam engkau shalom damai sejahtera. Dari saat ini sampai engkau selama-lamanya. Amin. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya, Tuhan, terima kasih. Daripada malapetaka sehingga tersakitan tidak menimpa aku. Haleluya, berikan sorak-sorai